Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di perjalanan saya kali ini. Hari ini tanggal 20 September tahun 2024, tepatnya di hari Jumat. Saya sekarang berada di Terminal Bobotsari Purbalingga, dan hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengikuti road trip dengan bis Eka jurusan ke Surabaya. Nah, ini saya datang ke Terminal Bobotsari ini sekitar pukul jam setengah 7 malam, karena tadi setelah ada selesai acara dan saya ingin mencoba untuk jam terakhir dari keberangkatan Eka menuju Surabaya. Nah, ini Murni Jaya diberangkatkan dari angkatan Wonosobo menuju ke Jakarta jam setengah 7 ya. Dari ini jadi armada Eka ini melayani rute dari Bobotsari menuju ke Surabaya ya, dan armada yang kita naiki ini merupakan jam terakhir, yaitu nanti diberangkatkan pukul 7 malam. Nah, karena saya ada keperluan, jadi memang baru bisa berangkat untuk jam angkatan terakhir untuk Eka ini. Sebenarnya saya ingin mencoba Sugeng Rahayu yang menuju ke arah Surabaya, namun ternyata update terakhir Sugeng Rahayu sudah tidak melayani rute dari keberangkatan Terminal Bobotsari lagi. Jadi praktis untuk armada yang masih tersisa untuk melayani rute ke Surabaya itu hanya Eka saja. Nah, sebelum kita nanti mereview bisnya, kita lihat dulu bis-bis apa saja yang masih ada di Terminal Bobotsari ini. Nah, di sana itu ada perwakilan bis Murni Jaya jurusan dari Wonosobo Bobotsari menuju ke Jakarta. Ini keberangkatannya mulai dari jam 6 sampai jam 7 malam, diberangkatkan dari Terminal Bobotsari Purbalingga. Ini mau berangkat untuk Murni Jaya AP123 E123 ya, ini Wonosobo via Belik, jadi melalui rute Belik, Radu Dongkal, Pemalang, Tegal, dan lanjut menuju ke Jakarta. Nah, yang di sana merupakan agen perwakilan dari bis Sinar Jaya dan DMI. Terlihat jam segini setengah 7 sudah diberangkatkan semua, dan tinggal menyisakan 4 unit yang baru sampai sini, mungkin ke Terminal Bobotsari ini. Karena Sinar Jaya ini mulai ramai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore tadi. Kalau jam setengah 7 sudah melayani keberangkatan semuanya. Nah, untuk kawan-kawan yang dari Bobotsari, ada beberapa armada yang melayani rute ke berbagai daerah, khusus yang ke Surabaya dan juga ke Jakarta dan ke Bandung. Kalau Jakarta bisa dilayani melalui rute Murni Jaya, lalu kalau ke Surabaya ada Eka, ke Jogja ada Efisiensi, lalu ke Jakarta juga ada PBB dan juga 168 Tram serta Sinar Jaya. Lalu kemudian yang terakhir ini ada Budiman yang melayani rute ke Bandung jam 5 sore. Nah, ini berangkat lagi E121 ini. Ini ke Bogor kalau tidak salah, ini diberangkatkan menuju ke Bogor. Nah, kita mumpung sepi, kita review dulu aja, masuk ke dalam. Pak, izin masuk ya, Pak. Nah, ini teman-teman untuk ruang interior dari bis Eka ini. Jadi bis Eka ini menggunakan karoseri dari Morodadi Prima. Nah, dan ini tampilannya untuk joknya itu dari Adila ini. Lalu kemudian untuk jumlah
kursinya itu sekitar 36, dan di belakang di sini juga ada toilet yang bisa digunakan, lalu juga ada untuk ruang istirahat dari sopir ya. Nah, ini untuk posisi di belakang cukup nyaman dan kaki cukup longgar. Nah, ini untuk setiap penumpang Eka nanti juga akan mendapat jatah untuk air mineral ya, klub 600 ml. Lalu untuk charger di kabin atas ini kompartemennya terbuka dan ada colokan di setiap atasnya ini untuk mengecas HP saja. Kemudian di depan ada fasilitas TV dan sangat double glass dan tidak ada sekatnya, karena ada untuk yang Jetbus 3 itu sudah ada sekatnya, tapi ini los pandangannya langsung menuju ke depan tanpa menggunakan sekat. Mantap. Jam 18.36 berangkat dari terminal Bobotsari Purbalingga. Nah, ini bentuk tampilan dari bis tiket Eka ya. Hanya selembaran seperti ini, sangat simpel sekali dan hitam putih. Jadi ini saya menggunakan bis Eka karena ini merupakan bis angkatan terakhir untuk menuju ke arah Surabaya. Nah, tapi nanti saya tidak melakukan perjalanan full trip, namun hanya sampai di kota Solo, tepatnya di terminal Tirtonadi Solo. Dan untuk harga tiketnya ini sebesar Rp110.000 sampai di kota Solo. Kalau full trip perjalanan ke Surabaya itu sekitar Rp250.000. Nah, ini barusan diganti untuk tiketnya oleh konduktor. Jadi konduktor melakukan pengecekan dan mengganti tiket yang tadi yang abu-abu hitam putih tadi itu dengan tiket yang warna merah ini ya. Nah, di belakang sini juga ada jadwal keberangkatan dari Surabaya menuju ke Purwokerto dan juga Cilacap pada jam-jam. Nah, untuk Eka sendiri ini semuanya menggunakan topian begini ya. Jadi untuk pandangannya memang terhalang sama topian ini, dan atasnya itu untuk kacanya ada spotlight hitam ya untuk mengurangi pantulan sinar matahari. Agak terbatas untuk pandangannya, namun kita bisa melihat dari sisi agak merunduk di sebelah bawah begini.
untuk masuk di perwakilan BK di Terminal Purbalingga, dan nanti akan diberangkatkan lagi sekitar pukul setengah 8, jadi ada waktu 30 menit bisa ingat time di Terminal Purbalingga. Dan infonya juga mau menaikkan penumpang, ada 2 penumpang yang naik dari Terminal Purbalingga ini. Ya oke teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai di Terminal Purbalingga, dan infonya untuk bis EK yang akan kita tumpangi itu nanti berangkat lagi jam setengah 8. Nah ini kita lihat dulu kondisi Terminal Purbalingga ini ya. Nah ini habis kita, dan di Terminal Bobosari Purbalingga ini untuk keberangkatan bisnya tinggal hanya EK, yang lain tidak ada bis yang nampak di sini. Nanti ada Dieng Indah dari Wonosobo dan juga Kubu Malam, biasanya jam 7:30, jam 8 malam lah masuk ke Terminal Purbalingga ini menuju tujuan Jakarta. Nah yang di sini itu ada perwakilan untuk Eka dan juga Budiman jurusan Bandung. Nah ini tadi ada penumpang 2 yang naik dari Terminal Purbalingga lah. Semoga aja untuk isian dari penumpang dari Bobosari dan juga Purbalingga ini juga lumayan lah. Ini tadi ada sekitar, kalau tidak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi sekitar membawa 6 orang dari Bobosari dan Purbalingga ini. Semoga nanti di Purwokerto juga akan tambah lagi ya. Nah ini baru masuk Budiman 278 jurusan ke Bandung ya. Ini untuk angkatan jam 8 kalau tidak salah, dari Bandung, berangkat dari Wonosobo melalui Tasikmalaya. Nah ini kondisi di agen Eka dan Budiman ya, di Terminal Purbalingga seperti ini kondisinya. Kita masih menunggu kurang lebih sekitar 15 menit lagi perjalanan. Nah ini jam setengah 8 ya, bis diberangkatkan lagi menuju ke Jogja. Ini nanti kita Purwokerto dulu, nanti setelah ini ke Purwokerto, berangkat dari Terminal Purbalingga ini jam setengah 8. Setelah dari Terminal Bobosari ini ampiran yang kedua yaitu masuk ke Terminal Purwokerto. Nah kita sudah jalan, dan ini kondisi lalu lintasnya cukup padat di akhir pekan ini. Ya ini kondisi interior ketika habis berjalan cukup bersih ya untuk interiornya, dan juga cukup nyaman meskipun masih belum menggunakan suspensi udara, karena ini masih belum menggunakan suspensi udara. Nah untuk penumpang yang ada di naik dari Terminal Bobosari dan juga Purbalingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang dari Terminal Purbalingga.
Dan yang saya senang juga untuk perjalanan ini juga tidak berisik ya. Nah, untuk lagu-lagu ya tidak diputar karena mungkin untuk istirahat biar penumpang bisa istirahat dengan nyaman. Karena kalau di style musik itu kadang-kala terlalu keras dan juga itu malah mengganggu. Ya. Nah, ini ada sedikit goyang-goyang karena memang jalan dari Purbalingga menuju Purwokerto ini banyak yang tidak rata dan cukup terdengar suara kriik-kriiknya dari sasis mesin ini. Ya mungkin ada beberapa yang kurang nyaman dengan suara-suara mesin itu, tapi kalau bagi saya pribadi sih nyaman-nyaman saja, malah jadi satu keasikan tersendiri ngetrip mendengarkan suara mesin-mesin itu masih cukup oke dan tidak terlalu mengganggu lah. Nah ini saya duduk di dudukan paling belakang nih, yang ada di sini pandangannya cukup luas ya dan enak. Dan ini ada apa namanya lampu LED-nya yang ada di samping kiri ini cukup temaram dan redup, tapi enak untuk digunakan untuk beristirahat. Nah tadi untuk informasi pembelian tiketnya, teman-teman bisa membeli tiket bis EK ini di masing-masing agen di terminal ataupun juga bisa membeli melalui website resmi situs EK Patas ya. Nah untuk tarifnya sendiri, EK sendiri memperlakukan tarif kawasan, yaitu tarif tiket yang diukur melalui jarak dan tujuan di setiap masing-masing kota. Jadi kalau kita akan pergi ke suatu tempat tidak harus full trip, yaitu dari Bogosari ke Jogja, Bogosari ke Solo, itu pun juga bisa dengan tarif yang sudah disesuaikan. Jadi hal ini cukup membantu dan juga cukup meringankan kepada setiap penumpang yang ingin naik bis EK ini dengan tujuan jalur lintasan bis EK cepat mulai dari Purwokerto, Kebumen, Solo, Madiun, Ngawi dan lain sebagainya yang dilewati bis EK cepat ini. Nah saat ini kita sudah sampai di terminal Purwokerto dan nanti kita akan menunggu atau ngetem lagi sekitar 30 menit untuk menaikkan penumpang. Teman-teman, ini jam 8 kita udah masuk di terminal Bulu Pitu Purwokerto ya. Sekarang pukul jam 8 malam, ini bis kita masuk ke terminal Purwokerto, terminal Bulu Pitu. Laporan dulu supirnya kepada petugas jaga di terminal menginformasikan penumpang yang dibawanya berjumlah 10 orang. Nah ini isi penumpang, isi bagasi dari bis EK itu banyak stok apa aqua, air mineral yang digunakan di sini ya. Ya ini teman-teman, kita pukul 8 malam udah sampai di terminal Bulu Pitu Purwokerto, dan informasinya untuk waktu tunggunya di sini itu sekitar 20 menit ya. Jadi nanti pukul 8 lebih 20 menit bisa kan nanti baru diberangkatkan kembali menuju ke tujuan berikutnya, yaitu di
Terminal Giwangan, Yogyakarta. Nah, ini kondisi Terminal Purwokerto di pukul 8 malam ini. Sudah tidak ada bis, ini tinggal masih tersisa bis EK juga, ini jurusan Surabaya. Tidak tahu angkatan dari mana ini ya untuk bis EK-nya. Nah, dan ini beberapa tenan-tenan dan juga loket penjualan ada di loket tiketnya ada di dalam sini ya. Nah, ini kondisi di Terminal Pulau Pitu Purwokerto, masih ada ya para pedagang yang masih menjajakan jualannya sampai malam jam 8 ini. Nah, kita masuk di jalur ke-8 ini. Nah, di Terminal Purwokerto ini juga ada fasilitas untuk ruang tunggu eksekutif keberangkatan akap, lalu juga ada musola, toilet, ruang merokok serta ruang bermain anak di sini. Jadi kalau bagi kamu yang berpergian bersama dengan keluarga, ada tempat khusus untuk menunggu di Terminal Begitu Purwokerto ini. Tempatnya cukup bersih dan juga cukup nyaman untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan bis. Sepertinya untuk penumpang yang naik dari Terminal Purwokerto di hari ini tidak ada ya. Jadi ini masih menunggu jamnya. Dan penumpang yang ada masih duduk-duduk dan merokok di pinggir ini. Dan informasinya bis EK ini untuk perjalanan ke Surabaya itu servis makannya itu nanti ada di Ngawi ya. Dan kemudian lanjut ke Surabaya menggunakan tol melalui setelah kota Solo, nanti masuk tol Solo menuju ke Surabaya, dan nanti mampir untuk servis makannya di rumah makan di Ngawi. Nah, ini ada penumpang lagi masuk naik untuk jurusan ke Jogja ini. Alhamdulillah ada tambahan penumpang. Semoga ramai dan semoga lancar, berkah selalu para pencari cuan untuk para kondektor dan juga sopir bis antar kota antar provinsi ini selalu sehat selalu. Wah, ini baru datang bis Aladin dari Solo Purwokerto ini. Ya. Ini bis Legend. Nah, itu sisi interior dalamnya ya, cukup bersih dan nyaman lah untuk dilakukan perjalanan jarak jauh. Dan salah satu keunikan dari EK ini itu ada lampu sorotnya yang ada di atas ini ya. Ini merupakan ciri khas dari bis EK itu. Nomor pintu untuk bisa kita temukan itu E182, dan di sini ada tulisannya eksekutif kelas PT EK Mira Prima Santosa. Kita pukul 20.32 ini kita diberangkatkan kembali menuju ke tujuan berikutnya, yaitu ke Terminal Giwangan, Yogyakarta.
Purwokerto tadi penumpang yang naik ada 5 orang ya, lumayan lah, terisi 15 orang, dan mudah-mudahan nanti di Kebumen ataupun di Jogja juga bisa terisi lagi untuk okupansi penumpangnya. Kita lanjut untuk perjalanannya dan kita nikmati perjalanan ngetrip kita bareng Eka Cepat ini sampai tujuan. Nah, ini bentuk lover AC-nya ya. Untuk AC-nya sendiri tidak begitu dingin, cukup sejuk juga. Mungkin karena udaranya sedang lagi panas-panasnya ini. Tapi tadi waktu ketika mencoba untuk charger yang ada di kabin ternyata belum berfungsi, mungkin belum diaktifkan dari controller atau tombol yang ada di dashboard depan ini. Nah, untuk colokan charger HP-nya yang di kabin nggak bisa, tapi kalau untuk di lovernya ini bisa, dan saya sudah coba menggunakan charger ya, charger HP ini. HP saya cas jadi sini. Oh ya, tadi juga untuk penumpang Eka juga mendapatkan mineral 600 ml ya, seperti ini. Nah, selepas dari Terminal Purwokerto, kita kembali lagi melewati jalur Sokaraja ini. Nah, Sokaraja ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang menjadi sentra oleh-oleh khas Banyumas. Di sini teman-teman bisa mendapatkan makanan khas dan juga jajanan-jajanan khas dari Banyumas seperti soto Sokaraja, lalu juga ada gedok goreng khas Sokaraja, dan berbagai macam menu makanan yang lain seperti mendoan yang sudah terkenal di Purwokerto. Jadi kalau teman-teman yang berasal dari luar kota dan ingin membeli oleh-oleh, disarankan untuk datang ke Sokaraja ini, dan banyak sekali pilihan oleh-oleh yang tersedia. Nah, saat ini kita sudah berbelok ke arah kanan menuju ke alun-alun Banyumas. Nanti kita akan melewati Buntu, pertigaan Buntu ya, dan langsung menuju ke Kebumen melewati jalur selatan. Nah, seperti ini kondisi jalan raya di Sokaraja, cukup lengang dan tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang, dan perjalanan juga cukup lancar. Nah, saat ini kita melintas di alun-alun Banyumas. Nah, banyak orang yang nggak tahu ya kalau Purwokerto itu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Nah, ini yang kita lewati ini adalah alun-alun Banyumas itu sendiri. Jadi pusat pemerintahannya meskipun ada di Purwokerto, tapi juga alun Banyumas ini menjadi kabupaten yang menaungi dari Purwokerto itu sendiri. Nah, saat ini kita sudah sampai di pertigaan Buntu. Di sini kita sudah memasuki jalur lintas selatan yang menghubungkan Bandung, Cilacap ya, melalui jalur selatan menuju ke arah Jogja dan sebagainya. Nah, di sini ini nanti kita akan banyak bertemu dengan bis-bis angkatan malam yang berasal dari Bandung ataupun juga berasal dari Jogja yang mengarah ke Cilacap ataupun ke Jakarta melalui jalur selatan ini. Pukul 21.25 kita sudah sampai di Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. Kita tidak melewati jalan lingkar Sumpio, tapi kita terus mengarah ke jalan
protokol biasa. Nah, di Sumpio ini juga ada berbagai agen-agen bis yang tersedia ya, khususnya untuk tujuan ke Bandung dan juga ke Jakarta. Pukul 22:15 bis kita melintas di pusat kota Kebumen, dan ini kita berada di alun-alun kota Kebumen. Jadi saya juga baru pertama ini ternyata baru tahu kalau bis-bis yang malam biasanya itu kan melalui jalan lingkar ya, jadi tidak masuk ke kota Kebumennya. Tapi ternyata kalau malam bis yang melewati Kebumen itu juga diperbolehkan melalui jalur pusat kota Kebumen. Dari segi waktu, jarak tempuh pun juga jauh lebih cepat dan juga jauh lebih ya lebih cepat lah gitu kira-kira ya.
Ayo, Bu.
gitu ya.
Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, nah ini teman-teman kita pukul setengah 2. Nah, kita udah sampai di Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Nah, ini saat ini bersanding dengan Sugeng Rahayu, juga jurusan ke Surabaya. Nah, di sini bis Eka sejenak menunggu penumpang dan juga jam keberangkatan. Sudah banyak dari jasa-jasa tukang parkir dan juga tukang ojek yang menawarkan jasanya nih. Nah, ini di Surabaya Sugeng Rahayu dan kita tempat di sana. Wah, itu kayaknya enak banget nih. Ada tongkrongan angkringan yang di sana. Solo memang jadi gudangnya kuliner ya. Nah, kita cobain. Nah, ini ada Gunung Mulia. Nah, ini Eka yang tadi dari Purwokerto juga ini diberangkatkan juga langsung menuju ke Surabaya ya. Nah, bis kita masih ada di sini, nunggu di sini, dan di sana ada rela. Ya, kita istirahat dulu di depan Terminal Tirtonadi Solo ini ya, sambil kita menunggu pagi, dan nanti kita hunting ada bis-bis apa saja yang ada dan masuk di Terminal Tirtonadi ini sampai besok. Nah, demikian mungkin perjalanan kita kali ini dari Terminal Bobotsari Purbalingga sampai di Terminal Tirtonadi Kota Solo. Saya belum bisa full trip karena memang ada acara di Kota Solo ini. Nanti lain kali kita akan coba full trip dari Terminal Bobotsari menuju ke Surabaya. Nah, nanti kita lanjut perjalanannya. Nanti kita akan lihat dan juga hunting bis-bis apa aja yang keluar masuk di Terminal Tirtonadi ini. Dan saat ini saya istirahat dulu sambil menikmati jajanan dan kuliner di Kota Solo ini. Untuk agenda besok kita belum tahu, tapi yang pasti kita nanti akan berkeliling backpackeran di Kota Solo ya, dan kita akan nyobain transportasi umum yang ada di Kota Solo ini. Lalu berikutnya kita nanti akan juga lanjut perjalanan juga naik bus ke mana saya juga belum tahu, kita lihat besok aja. Mungkin itu dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam, ketemu kembali di perjalanan berikutnya.